lakukan ini yaitu menurunkan pipa dari atas ke bawah. Nah, ini dia nih, hasil dari proses penyulingan. Luar biasa. Ternyata memang tidak semudah itu membuat gamelan. Harus menggunakan proses yang panjang sekali. Dengan produksi 700.000 barel minyak per hari, Indonesia adalah negara penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu daerah di Jawa Timur penghasil minyak berada di daerah Bojonegoro. Sekarang saya berada di Wonocolo, tempat penambangan minyak tradisional peninggalan zaman Belanda yang masih dikelola oleh warga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Formasi batuan petroleum membuat Wonocolo ini kaya akan minyak, sehingga mendapat julukan Teksasnya Indonesia. Sejak zaman Belanda dan hingga sekarang, penambangan minyak bumi masih dilakukan secara tradisional. Rata-rata peralatan di sini menggunakan mesin modifikasi dari mobil truk untuk menaik turunkan pipa minyak. Jadi ini mekanismenya sama seperti mengendarai mobil. Ada gasnya, ada kopling, ada untuk masukin giginya. Cuma bedanya nggak ada setirnya. Meski sudah dibantu mesin, proses penambangan minyak ini tidak semudah kelihatannya. Yang saya lakukan ini yaitu menurunkan pipa dari atas ke bawah. Yang pertama harus masukin dulu koplingnya, habis itu giginya kalau sudah masuk, udah pas, pelan-pelan pipanya akan turun ke bawah. Kalau sudah mulai turun, yang mengatur adalah bagian remnya. Nah. Ini udah di bawah Pak, berarti kan? Memiliki kedalaman sumur mencapai 350 meter, dibutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi dalam menimba minyak. Sekarang tinggal proses naikin pipanya, tapi tidak bisa dilakukan oleh saya karena sedikit berbahaya, makanya yang profesional. Pak, kita tukeran dulu berarti ini ya? Iya, Pak. Gimana nih Pak, ini lepas aja? Sudah lepas, sudah lepas. Jadi setelah ditimba, akan ada proses filter. Ke arah yang sebelah sini itu minyak-minyaknya, dan yang ke sebelah sana itu justru malah limbahnya yang akan dibuang. Selain operator mesin, ada juga operator pipa. Tugasnya adalah memasukkan pipa ke dalam lubang sumur dengan menggunakan tongkat pengait ini. Meski terlihat sepele, pekerjaan ini memerlukan ketelitian karena sempitnya lubang sumur. Minyak yang dihasilkan masih berwarna pekat karena bercampur dengan lumpur, sehingga harus disaring terlebih dahulu. Ini minyak-minyak hasil timbaan yang ada di sebelah sana tadi memang masih bercampur dengan lumpur, jadi masih kental sekali. Supaya minyak yang digunakan perlu dilakukan distilasi atau proses penyulingan. Jadi minyaknya tadi yang sudah ditampung, sudah bersih, dibawa ke drum yang ada di bawah sini, lalu dibakar. Nah, dibakarnya juga menggunakan gas alam ya Pak? Gas alam, ya. Luar biasa. Dan setelah dibakar, lalu dia akan mengeluarkan asap sebagai tanda kalau udah selesai ya Pak pembakarannya. Sudah selesai, ada proses pendinginan yang ada di depan saya ini, lalu nanti disalurkan ke ujung sebelah sana dan menghasilkan minyak-minyak yang sudah siap pakai.
Keterbatasan alat membuat minyak dari tambang Wonocolo ini tidak bisa memproduksi bahan bakar minyak atau BBM seperti solar atau pertalite. Hanya bisa menghasilkan minyak tanah dan minyak diesel. Nah, ini dia nih, hasil dari proses penyulingan. Warnanya udah terlihat cantik sekali, kebiruan. Dan dalam satu kali penyulingan itu bisa menghasilkan 2 jenis bahan bakar, bahkan lebih. Tapi yang di sini itu ada minyak tanah dan juga minyak diesel. Petualangan saya berlanjut ke salah satu daerah yang memiliki tradisi Jawa sangat kental, yaitu Kartosuro. Dari ribuan tradisi dan seni yang tersebar di seantero tanah air, salah satu yang paling menonjol adalah gamelan. Gong merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari leburan logam seperti perunggu ataupun timah dengan tembaga. Jadi yang mulai dibakar pertama itu adalah tembaganya. Mulai dimasukin satu persatu. Saya mau cobain juga. Untuk menghasilkan gamelan yang baik, tembaga ini harus mencapai titik lebur, yakni di atas suhu 1000 derajat Celcius. Proses pembakaran tembaga dibantu oleh alat yang ada di samping saya ini, namanya blower, supaya apinya cepat besar. Nah, tembaga itu nantinya akan terpisahkan sendiri kalau sudah mencair dengan arang-arang yang ada di bawah sana. Ujian utama saat membuat gamelan haruslah kuat menahan suhu panas yang tinggi. Jadi ini memang benar-benar panas sekali, suhunya bisa mencapai 1000 derajat. Kalau air mendidih aja 100 derajat, ini wah luar biasa panasnya. Tembaganya sudah melebur, sekarang saya mau memasukkan timahnya. Wah! Tembaga yang dicampur dengan timah akan menghasilkan perunggu. Sekarang lanjut ke proses pencetakan. Ini kalau saya lihat memang cetakannya mirip sekali seperti cetakan martabak. Begitu selesai dicetak, gong harus langsung ditempa untuk proses pembentukan. Proses penempaan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ternyata memang tidak semudah itu membuat gamelan. Sudah dipanaskan, dingin, bisa sambil diketok-ketok. Itu untuk membentuk gamelannya ya, Pak? Nah, itu membentuknya juga harus berkali-kali. Selama penempaan, gong harus terus diputar. Tujuannya supaya bentuknya bulat sempurna. Selain itu, ketebalan gong juga bisa merata dan presisi. Dalam proses penempaan ini, kerjasama mutlak diperlukan. Dalam membuat gamelan memang membutuhkan kerjasama tim. Di sisi sebelah sana itu ada namanya panji, pengarep, pemalu, dan lalap. Jadi semua itu bekerja. Setelah dibersihkan, nada sebuah gong baru akan ketahuan. Setelah proses tempa di belakang, lanjut di sini adalah proses pelarasan. Ya. Jadi nanti untuk menghasilkan suara yang benar-benar bagus. Betul. Dan memerlukan orang yang khusus nih, nggak bisa sembarangan. Jadi mendengarnya itu gimana Pak cara mendengarnya supaya bisa Kita tahu? harus tahu titik laras. Jadi di sini udah ada muatan nada-nada yang dikehendaki. Suara gong yang bagus mempunyai ciri suara tidak pecah dan suaranya bergelombang. Kearifan budaya, proses pembuatan gamelan masih dilestarikan sampai sekarang. Dan ini tuh sangat melekat sekali dengan budaya Jawa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini karena saya lagi megang sarangnya, jadi rasanya saya seperti menjadi ratu lebah karena dikelilingi lebah-lebah nih.